Janda muda ini rela menikah dengan majikannya di Arab, demi mengobati luka masa lalunya dengan mantan suami. Tak disangka, pernikahannya yang sekarang akan mengubah hidupnya. Namaku Aisyah. Aku berusia 25 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Pasuruan, Jawa Timur. Aku berasal dari keluarga sederhana. Ayahku, Pak Muhyiddin, bekerja sebagai buruh tani. Ibu, Bu Siti, mengurus rumah tangga sekaligus menjual gorengan di depan rumah. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku, meskipun penghasilan mereka pas-pasan. Namun, ada satu hal yang sering membuatku merasa tidak nyaman, ekspektasi mereka tentang kehidupanku. Di mata orang-orang di desa, seorang gadis harus cepat-cepat menikah setelah lulus sekolah. Kalau sudah umur segini belum punya suami, nanti malu-maluin keluarga, begitu kata tetanggaku waktu itu. Saat aku berusia 20 tahun, tekanan itu semakin kuat. Banyak teman-teman sebayaku sudah menikah, bahkan ada yang sudah punya anak 2. Aku sendiri masih bekerja sebagai penjual minuman di warung milik bibiku di pusat kota Pasuruan. Suatu hari, Rizky datang ke warung itu. Dia tampan, percaya diri, dan tampak sangat mapan dengan pakaian rapi dan motor baru. Semua orang memujinya sebagai calon suami idaman. Dan aku bodoh, aku mempercayai semua omong kosong itu. Awalnya, pernikahan kami tampak sempurna. Dia membelikan aku barang-barang mahal, membawaku ke tempat-tempat yang belum pernah kudatangi, dan memperlakukanku layaknya putri raja. Aku pikir, aku akhirnya mendapatkan apa yang selama ini kuinginkan, kebahagiaan. Tapi, ternyata, semua itu hanya topeng belaka. Setelah 6 bulan menikah, wajah manis Rizky mulai berubah. Dia menjadi pemarah, kasar, dan tidak segan-segan memukulku ketika aku melakukan kesalahan sekecil apapun. Kamu cuma lihat aku karena hartaku, katanya suatu malam setelah dia mendorongku hingga terjatuh di dapur. Kata-kata itu terus terngiang-giang di kepalaku, tapi aku tak bisa melawan. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Rumah tangga kami hancur dalam waktu singkat. Aku mencoba bertahan demi nama baik keluarga, tapi pada akhirnya aku tidak kuat lagi. Setelah 2 tahun penuh derita, aku memutuskan untuk bercerai. Keputusan itu bukanlah hal mudah. Orang-orang di desa mulai membicarakanku di belakang. Ada yang bilang aku sombong karena ingin hidup mandiri, ada pula yang menyebutku wanita yang gagal mempertahankan rumah tangga. Bahkan keluargaku sendiri sulit menerima keputusanku. Kenapa kamu gak sabar? Bukannya semua pernikahan pasti ada masalah, kata ibu dengan nada kecewa. Tidak tahan dengan semua itu, aku memilih meninggalkan Pasuruan tanpa pamit. Aku bergabung dengan Agen Tenaga Kerja Indonesia, TKI, dan mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Itu adalah satu-satunya cara bagiku untuk melarikan diri dari trauma masa lalu dan stigma masyarakat. Hari-hari pertama di Arab Saudi adalah mimpi buruk lainnya. Aku bekerja keras dari pagi hingga malam, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak tanpa istirahat. Majikanku pertama kali sangat keras dan jarang tersenyum. Aku merasa seperti robot yang hanya bisa bekerja tanpa henti. Namun, nasibku mulai berubah ketika aku dipindahkan ke rumah General Hamdan, seorang pengusaha Arab kaya raya yang dikenal sangat disiplin namun adil. Hamdan adalah pria paruh baya dengan postur tubuh tinggi dan tegap. Matanya tajam, dan caranya berbicara selalu lugas. Awalnya, aku takut padanya. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari bahwa dia tidak seperti majikan-majikan lain yang pernah kuhadapi. Dia tidak pernah marah tanpa alasan, dan dia selalu memastikan aku mendapatkan hak-hakku sebagai pekerja. Kadang-kadang, dia bahkan menyempatkan diri bertanya apakah aku butuh sesuatu atau merasa lelah. Suatu sore, saat aku sedang mengepel lantai ruang tamu, Hamdan tiba-tiba berdiri di depanku. Wajahnya serius, dan aku langsung gugup. Aisyah, katanya dengan nada pelan, saya ingin bicara denganmu. Jantung berdegup kencang. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah dia akan memarahiku? Tapi ternyata, apa yang dia katakan benar-benar di luar dugaanku. Aku tahu kamu bukan orang biasa, katanya. Caramu bekerja, caramu menjaga sikap, semuanya menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang kuat. Kamu punya masa lalu yang berat, kan? Aku terdiam. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu tidak perlu menjawab, lanjutnya. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak harus terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin membantu. Aku ingin memberimu kesempatan baru. Aku tercengang. Selama ini, aku hanya ingin bertahan hidup, tanpa harapan untuk bahagia. Tapi kata-kata Hamdan membuatku merasa ada cahaya kecil di ujung terowongan.
Meskipun begitu, aku masih ragu. Apakah dia benar-benar peduli padaku, atau ini hanya belas kasihan? Malam itu, aku berbaring di kasur sempit di kamarku yang kecil. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Siapa sebenarnya Hamdan? Mengapa dia begitu baik padaku? Dan yang paling penting, apakah aku siap membuka hati lagi setelah semua yang kulalui? Aku tidak tahu jawabannya. Yang ku tahu, hidupku mulai berubah, entah ke arah yang lebih baik atau malah lebih buruk. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Hamdan Terrace Turnjiang di telingaku. Aku ingin memberimu kesempatan baru. Apa maksudnya? Apakah dia hanya merasa kasihan padaku? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari semua ini? Pikiran-pikiran itu memenuhi kepalaku hingga pagi tiba. Ketika matahari mulai menyingsing, aku bangkit dari tempat tidur kecilku dan melanjutkan rutinitas harianku seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, rasa penasaran yang tak bisa kujelaskan. Selesai menyiapkan sarapan untuk keluarga Hamdan, aku membersihkan meja makan dengan tangan gemetar. Beberapa saat kemudian, Hamdan masuk ke ruang makan. Dia duduk di kursinya yang biasa, tapi kali ini matanya tertuju padaku. Aku merasa tidak nyaman, seperti sedang diawasi oleh seekor elang. Aisyah, katanya pelan, suaranya tenang namun penuh otoritas. Saya ingin bicara lagi denganmu setelah selesai pekerjaanmu hari ini. Dek, jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang akan dia katakan lagi? Pikiranku langsung meloncat ke berbagai kemungkinan. Mungkin aku melakukan kesalahan besar tanpa sadar, atau mungkin majikan lain mengadukan sesuatu tentangku. Tapi satu hal yang pasti, aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Sepanjang hari, aku mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaanku. Namun, bayangan percakapan yang akan datang membuatku sulit berkonsentrasi. Setiap kali aku mendengar langkah kaki di koridor, aku langsung gugup. Akhirnya, sore itu, Hamdan memanggilku ke ruang kerjanya. Ruang kerjanya adalah salah satu bagian rumah yang paling megah. Dindingnya dipenuhi rak buku tinggi dengan koleksi ensiklopedia dan novel-novel tebal. Di tengah ruangan, ada meja kayu besar dengan laptop dan beberapa dokumen tersebar rapi. Hamdan duduk di kursinya, memandangiku dengan ekspresi serius. Aisyah, katanya, kamu sudah bekerja di sini selama 6 bulan, dan saya melihat bahwa kamu memiliki karakter yang baik. Kamu jujur, rajin, dan sangat bertanggung jawab. Aku hanya bisa menunduk, meremas-remas ujung bajuku. Pujian itu terdengar begitu asing di telingaku. Selama ini, aku hanya dianggap sebagai pekerja yang harus patuh tanpa syarat. Tapi Hamdan terdengar benar-benar tulus. Saya ingin menawarkanmu sesuatu, lanjutnya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupmu. Jantungku berdegup semakin kencang. Apa maksudnya? Apakah dia akan memecatku? Atau, aku bahkan tak berani membayangkan kemungkinan lainnya. Aku ingin menikahimu, katanya tiba-tiba, suaranya tetap tenang, seolah-olah ia sedang membicarakan cuaca. Aku terperangah. Apa yang barusan aku dengar? Menikah? Dengan majikanku sendiri? Otakku berputar cepat, mencoba mencerna kata-kata itu. Rasanya seperti bumi tiba-tiba berhenti berputar. Tuan, aku tersentak, suaraku terdengar parau. Maaf, saya tidak mengerti. Apa maksud Tuan? Hamdan tersenyum tipis. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Saya tahu ini adalah keputusan besar bagi siapapun. Tapi izinkan saya menjelaskan alasan saya. Dia mengambil napas panjang sebelum melanjutkan. Kamu mungkin tidak tahu, tapi istri saya, Salma, meninggal 2 tahun lalu. Dia adalah cinta dalam hidup saya, dan kehilangannya meninggalkan luka mendalam. Namun, ketika kamu datang ke rumah ini, saya melihat ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Kamu kuat, sabar, dan memiliki semangat yang luar biasa meskipun kamu telah melalui banyak penderitaan. Saya pikir, mungkin kita bisa saling membantu menyembuhkan luka masing-masing. Aku terdiam. Kata-kata itu terdengar begitu tulus, tapi juga begitu menakutkan. Bagaimana mungkin seorang pria seperti dia, kaya, berkuasa, dan tampak sempurna, memilih seorang TKW seperti aku? Apakah ini hanya belas kasihan? Atau mungkin, dia hanya butuh seseorang untuk menjadi ibu bagi anak angkatnya, Lina. Tuan, aku mencoba berbicara, tapi kata-kataku tercekat di tenggorokan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang dia katakan terdengar begitu indah, tapi aku takut. Trauma masa laluku masih menghantuiku. Bagaimana jika ini hanya awal dari penderitaan baru? Tidak apa, Asia, katanya lambat.
Saya tidak ingin memaksa. Pikirkanlah baik-baik. Kamu bisa memberitahu saya jawabanmu kapan saja. Setelah itu, aku keluar dari ruang kerjanya dengan langkah gontai. Pikiran-pikiran berkecamuk di kepalaku. Apa yang harus kulakukan? Apakah ini kesempatan bagiku untuk melupakan masa lalu dan memulai hidup baru? Ataukah ini hanya jebakan lain yang akan membuatku terluka lagi? Malam itu, aku mencoba berbicara dengan Bu Fatimah, ibu asrama TKW tempat aku pernah tinggal sebelum bekerja di rumah Hamdan. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu mendengarkanku tanpa menghakimi. Aisyah, katanya setelah aku menceritakan semuanya, hidup ini tentang memilih jalan mana yang akan kamu ambil. Kadang-kadang, kita harus berani mengambil risiko, meskipun itu menakutkan. Kamu sudah cukup menderita. Mungkin inilah saatnya bagimu untuk mencoba sesuatu yang baru. Tapi aku masih ragu. Bagaimana kalau nanti Hamdan berubah seperti Rizky? Bagaimana kalau dia hanya memanfaatkanku? Dan yang paling penting, bagaimana reaksi orang-orang di Pasuruan? Pasti mereka akan menghakimiku, menyebutku wanita yang hanya mencari kekayaan. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku, cara Hamdan memperlakukanku. Selama 6 bulan terakhir, dia tidak pernah sekalipun marah padaku. Dia selalu hormat dan adil. Bahkan, dia sering menanyakan apakah aku butuh bantuan atau dukungan. Tidak ada satupun majikan lain yang pernah memperlakukanku seperti itu. Akhirnya, setelah berhari-hari memikirkannya, aku memutuskan untuk menerima pinangan Hamdan. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku merasa mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa tekanan keluarga atau stigma masyarakat. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan ketika aku memberi. Tahu Hamdan tentang keputusanku, wajahnya berseri-seri. Dia mengungkapkan terima kasih dan berjanji untuk menjaga serta menghormatiku. Aku merasa lega, tapi ada juga rasa takut yang masih tersisa. Apakah aku membuat keputusan yang tepat? Pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa gemerlap pesta atau kerumunan tamu. Hanya aku, Hamdan, dan beberapa staf rumah tangga yang hadir di masjid kecil di sudut lingkungan perumahan mewah tempat Hamdan tinggal. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu teman Hamdan, seorang wanita Arab bernama Nyonya Fatima. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar memperlakukanku dengan hangat selama masa-masa awal tinggal di rumah ini, setelah ijab kabul usai. Hamdan menatapku dengan senyum lembut. Selamat datang di keluarga baru kita, katanya pelan. Aku hanya bisa tersenyum tipis, meskipun hatiku masih dipenuhi rasa cemas. Apakah ini benar-benar awal dari hidup baru? Ataukah ini hanya ilusi lain yang akan hancur seperti sebelumnya, kehidupan setelah pernikahan tak seindah yang kubayangkan? Ya, Hamdan terus bersikap baik dan hormat, tapi ada hal-hal lain yang mulai membuatku merasa tidak nyaman. Salah satunya adalah kehadiran Karim, keponakan Hamdan. Pria itu sering berkunjung ke rumah dan selalu memandangiku dengan tatapan sinis. Aisyah dari Pasuruan, ya, katanya suatu sore saat kami bertemu di ruang tamu. TKW yang dinikahi pamanku karena kasihan. Aku langsung tegang mendengar kata-katanya. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Hamdan masuk ke ruangan. Karim, katanya. Tegas, jaga bicaramu. Karim hanya tertawa kecil, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan. Namun, kata-katanya terus terngiang di telingaku. Apakah dia benar? Apakah Hamdan hanya menikahiku karena kasihan? Selain Karim, ada juga Nisa, teman dekatku sesama TKW. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tetangga Hamdan. Kami sering bertemu diam-diam untuk ngobrol dan saling berbagi cerita. Suatu hari, saat aku menceritakan tentang sikap Karim padanya, Nisa langsung menyela dengan nada waspada. Hati-hati, yah, katanya. Karim itu bukan orang baik. Kata orang-orang, dia punya banyak utang dan iri sama pamannya. Jangan sampai dia memanfaatkanmu untuk menjatuhkan Hamdan. Peringatan Nisa membuatku semakin waspada. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Karim lebih seksama. Setiap kali dia datang, selalu ada sesuatu yang aneh dalam caranya berbicara atau memandangiku. Terkadang, dia bahkan menyindirku di depan staf rumah tangga lainnya, menyebutku sebagai TKW yang hanya mencari kekayaan. Namun, masalah terbesar datang ketika aku menemukan sebuah surat tua yang tersembunyi di rak buku ruang kerja Hamdan. Surat itu ditulis oleh Nyonya Salma, istri pertamanya. Aku menemukannya secara tidak sengaja saat membersihkan rak-rak buku atas permintaan Hamdan. Surat itu berisi ungkapan cinta mendalam dari Salma kepada Hamdan, disertai harapan agar dia selalu menjadi suami yang setia dan penuh kasih sayang,
saat membaca surat itu, dadaku terasa sesak. Apakah Hamdan masih mencintai Salma? Apakah dia hanya menikahiku untuk melupakan kehilangannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi rasa ragu semakin membesar. Bahkan ketika Hamdan memperlakukanku dengan penuh kasih sayang, seperti saat dia membelikan aku gaun baru atau membantu menyelesaikan masalah keluargaku di Pasuruan, aku tetap merasa ada jarak di antara kami. Seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkan hatiku dari hatinya. Suatu malam, aku memutuskan untuk bertanya langsung pada Hamdan tentang Salma. Kami sedang duduk di ruang tamu setelah makan malam. Lina, anak angkatnya, sudah tidur. Aku mengumpulkan keberanian dan akhirnya membuka pembicaraan. Hamdan, kataku pelan, boleh aku bertanya sesuatu? Dia menoleh, wajahnya tenang namun penuh perhatian. Tentu saja. Ada apa? Aku menemukan surat dari Salma di rak bukumu. Aku tidak bermaksud mengintip, tapi Hamdan langsung terdiam. Matanya menatapku dengan ekspresi sulit dibaca. Untuk beberapa saat, dia tidak berkata apa-apa. Akhirnya, dia menghela napas panjang. Aku tidak pernah menyembunyikannya darimu, Aisyah, katanya pelan. Salma adalah bagian penting dari hidupku, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Tapi pernikahan kita ini bukan tentang dia. Ini tentangmu dan aku. Aku menunduk, meremas-remas. Yujang bejeku. Aku hanya takut kalau kamu hanya memilihku karena merasa kasihan atau karena ingin melupakan Salma. Hamdan mengambil tanganku dengan lembut. Aisyah, aku tahu kamu sudah melewati banyak hal dalam hidupmu. Kamu kuat, sabar, dan memiliki hati yang besar. Itu yang membuatku jatuh cinta padamu. Bukan karena belas kasihan, tapi karena aku melihat potensi kebahagiaan bersamamu. Air mata mulai menggenangi mataku. Aku ingin mempercayai kata-katanya, tapi trauma masa lalu masih terlalu kuat untuk sepenuhnya hilang. Namun, di tengah semua keraguan itu, ada satu hal yang aku yakini, Hamdan tidak seperti Rizky. Dia tidak pernah sekalipun marah padaku atau memperlakukanku dengan kasar. Meskipun begitu, kehadiran Karim terus mengganggu kedamaian rumah tangga. Kami. Suatu malam, aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon di ruang tamu. Aku tidak sengaja mendengar percakapannya karena aku sedang mengambil air minum di dapur. Rencana kita sudah berjalan lancar, katanya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku yakin dia tidak akan bertahan lama. Gadis dari Pasuruan itu pasti hanya mencari uang. Jangan berdebat kencang. Siapa yang dia maksud dengan dia? Apakah dia merujuk pada Hamdan? Dan siapa yang sedang diajaknya bicara di telepon? Aku buru-buru kembali ke kamarku, takut jika Karim mengetahui bahwa aku mendengarnya. Pikiranku dipenuhi kekhawatiran. Apa rencana jahat yang sedang disusunnya? Dan apakah aku bisa melindungi diriku dan Hamdan dari ancaman itu? Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan Karim dan kata-katanya terus menghantuiku. Aku tahu, hidupku bersama Hamdan tidak akan semulus yang kuharapkan. Masih ada banyak tantangan yang harus kuhadapi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke masa lalu yang kelam. Setelah malam itu, aku semakin sulit tidur. Setiap kali mataku terpejam, bayangan Karim dan percakapannya di telepon terus menghantuiku. Gadis dari Pasuruan itu pasti hanya mencari uang, katanya. Apakah dia benar? Apakah orang-orang memandangku seperti itu? Bahkan Hamdan, meskipun dia selalu bersikap baik padaku, mungkin saja menikahiku karena merasa kasihan. Namun, ada satu hal yang membuatku tidak bisa sepenuhnya percaya pada keraguan itu, Lina, anak angkat Hamdan. Gadis kecil berusia 8 tahun itu adalah salah satu alasan mengapa aku mulai melihat sisi lain dari Hamdan, sisi yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Suatu sore, setelah aku selesai membersihkan dapur, aku mendengar suara cekikikan dari ruang keluarga. Aku melongokkan kepala dan melihat Hamdan sedang duduk di lantai, mengajari Lina cara melipat origami. Wajah mereka berdua dipenuhi senyum, dan suasana hangat itu membuat hatiku terasa lega. Aku tak pernah melihat Rizky melakukan hal seperti ini, memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Bagi Rizky, anak-anak hanyalah beban. Lina melihatku dan melambaikan tangannya. Kakesya, serunya Jembaira. Kakak lihat, aku sudah bisa melipat burung. Aku tersenyum dan mendekat. Wah, hebat sekali, Nek. Kakak sampai iri, nih. Hamdan menoleh padaku dan tersenyum tipis. Kalau kamu mau, aku bisa mengajarimu juga, katanya. Pelan aku menggeleng ringgan. Nanti saja.
Lain kali kita belajar bareng, jawabku, meskipun dalam hati aku merasa tersentuh oleh tawarannya. Ini adalah pertama kalinya seseorang, selain keluargaku sendiri, menyertakanku dalam momen-momen kecil seperti ini. Seiring waktu, hubungan kami bertiga semakin dekat. Lina mulai memanggilku, Ibu, tanpa diminta. Awalnya, aku merasa canggung. Dan bahkan sedikit takut. Apakah aku pantas dipanggil seperti itu? Tapi lambat laun, aku mulai menerimanya. Ada sesuatu yang menyentuh ketika aku melihat matanya yang penuh harap setiap kali dia membutuhkan bantuan atau dukungan. Hamdan juga mulai membantu menyelesaikan masalah keluargaku di Pasuruan. Salah satu alasanku meninggalkan rumah adalah hutang-hutang besar yang ditinggalkan Rizky. Hutang itu menjadi beban bagi kedua orang tuaku, yang harus bekerja lebih keras untuk membayarnya. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk menceritakan semua itu pada Hamdan. Aku ingin minta maaf, kataku. Malu-malu saat kami duduk berdua di ruang tamu. Selama ini aku tidak pernah cerita soal masalah keluargaku. Aku takut kamu akan menganggapku sebagai beban. Hamdan langsung menatapku dengan ekspresi serius. Aisyah, kamu tidak perlu minta maaf. Kamu adalah istriku sekarang, dan apapun masalahmu adalah masalahku juga. Ceritakanlah. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenangi mataku. Rizky meninggalkan banyak hutang sebelum dia pergi. Orang tuaku, mereka kesulitan membayar semuanya. Aku ingin pulang ke Pasuruan dan membantu, tapi aku tidak punya cukup uang. Tanpa ragu, Hamdan mengangguk. Jangan khawatir. Biar aku yang urus semuanya. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa semua hutang keluargaku sudah lunas. Hamdan bahkan mengirimkan sejumlah uang kepada orang tuaku untuk modal usaha baru. Ketika ibu meneleponku, suaranya dipenuhi rasa syukur dan bangga. Aisyah, kamu benar-benar beruntung, katanya. Tuan Hamdan sangat baik. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Aku hanya bisa tersenyum getir. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku, bukan karena kewajiban atau belas kasihan, tapi karena dia melihatku sebagai pasangannya. Namun, meskipun hubunganku dengan Hamdan semakin erat, ada satu pertanyaan yang masih mengganggu pikiranku. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya pengganti Salma? Pertanyaan itu terus menghantui sampai suatu malam, Hamdan mengajakku bicara di ruang kerjanya. Aisyah, katanya pelan, kamu tahu, aku belum pernah bilang ini secara langsung. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menikahimu bukan karena kasihan. Atau karena ingin melupakan Salma. Aku menatapnya dengan heran. Kenapa kamu tiba-tiba bicara soal ini? Dia tersenyum tipis. Karena aku melihat ada keraguan di matamu. Kamu masih mempertanyakan niatku, kan? Aku mengangguk pelan. Aku cuma takut kalau ternyata aku salah paham tentang kita. Hamdan mengambil napas panjang. Salma adalah bagian penting dari hidupku. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Tapi pernikahan kita, ini tentang kamu dan aku. Aku menikahimu karena aku melihat potensi kebahagiaan bersamamu. Kamu kuat, sabar, dan memiliki keberanian yang luar biasa meskipun kamu telah melewati begitu banyak penderitaan. Air mata mulai mengalir di pipiku. Kata-katanya terdengar begitu tulus, dan aku akhirnya bisa merasakan bahwa dia benar-benar mencintaiku. Bukan karena belas kasihan, tapi karena dia melihat nilai-nilai dalam diriku yang bahkan tidak pernah kulihat sendiri. Namun, di tengah momen indah itu, ancaman dari Karim semakin nyata. Suatu pagi, aku menemukan sebuah surat aneh di meja makan. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang kasar. Kamu pikir kamu bisa menggantikan posisi Salma? Kamu hanyalah TKW murahan dari Pasuruan. Jangan berharap bisa bertahan lama. Aku langsung terkejut. Siapa yang menulis ini? Apakah ini ulah Karim? Atau ada orang lain yang ingin menjatuhkanku? Aku memutuskan untuk membawa surat itu ke Hamdan. Dia langsung marah besar begitu membacanya. Ini pasti ulah Karim, katanya geram. Aku sudah lama curiga dia punya rencana jahat. Aku merasa cemas. Apa yang harus kita lakukan? Hamdan menatapku dengan penuh keyakinan. Jangan takut, Aisyah. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Tapi kamu harus waspada. Jangan biarkan siapa pun memanfaatkanmu. Malam itu, aku merenung di kamarku. Meskipun ada ancaman dari Karim, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak lagi merasa seperti korban keadaan. Aku punya Hamdan, Lina, dan keluarga baruku. Dan kali ini, aku bertekad untuk melawan siapapun yang mencoba menjatuhkanku.
Surat aneh itu terus menghantui pikiranku. Kata-katanya menusuk seperti jarum, menyentuh luka-luka lama yang kira-kira sudah mulai sembuh. Kamu hanyalah TKW murahan dari Pasuruan. Kalimat itu berulang kali terngiang di kepalaku, seolah-olah mencoba menyeretku kembali ke masa lalu, masa ketika aku merasa tidak berharga, ketika orang-orang memandang rendah diriku hanya karena status sosial dan pekerjaanku. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan kata-kata itu menghancurkanku. Aku bukan lagi gadis muda yang lemah dan rapuh seperti dulu. Aku adalah istri Hamdan, seorang wanita yang telah melewati banyak ujian hidup dan berhasil bertahan. Dan meskipun ada ancaman dari Karim atau siapapun, aku bertekad untuk melindungi keluargaku, Hamdan dan Lina. Namun, rasa cemas tetap menggelayuti hatiku. Apakah surat itu benar-benar ulah Karim? Atau mungkin ada orang lain yang ingin menjatuhkanku? Aku tak bisa memastikan. Yang jelas, suasana di rumah menjadi lebih tegang setelah insiden itu. Staf rumah tangga lainnya juga tampak waspada, meskipun mereka tidak tahu apa-apa tentang surat tersebut. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan perabotan di ruang tamu, Nisa tiba-tiba datang berkunjung. Dia langsung menarikku ke dapur, wajahnya penuh kekhawatiran. "Yah, kamu harus hati-hati," katanya pelan. "Aku baru saja mendengar kabar bahwa Karim sedang bekerja sama dengan Rizky." Degree jantung ke berdegap kencang. "Rizky? Mantan suamiku?" Nisa mengangguk cepat. Katanya, mereka berencana memfitnahmu. Mereka mau bilang kalau kamu menggunakan sihir untuk memikat Tuan Hamdan. Bahkan, mereka juga mau menuduhmu sebagai penyebab kematian Nyonya Salma. Aku terperangah. Bagaimana bisa mereka membuat tuduhan si Jamai Tio? Apa tujuan mereka? Aku nggak tahu persis detail rencananya, lanjut Nisa. Tapi aku yakin, mereka mau merusak nama baikmu agar kamu diusir dari rumah ini. Kamu harus waspada, yah. Jangan sampai mereka berhasil. Setelah Nisa pergi, aku duduk diam di kursi dapur, tubuhku gemetar. Semua tuduhan itu terdengar begitu absurd, tapi aku tahu betul bagaimana stigma dan fitnah bisa merusak seseorang, terutama di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan agama seperti Arab Saudi. Jika mereka berhasil menyebarluaskan cerita itu, reputasi Hamdan juga akan ikut hancur. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku memutuskan untuk memberitahu Hamdan tentang apa yang aku dengar dari Nisa. Malam itu, kami duduk berdua di ruang kerjanya. Wajahnya serius saat aku menceritakan semuanya, tentang surat aneh itu, ancaman Karim, dan rencana jahatnya bersama Rizky. Aku tidak tahu apakah semua ini benar atau hanya omong kosong, kataku pelan. Tapi aku takut ini akan membahayakan kita. Samiwa. Hamdan menatapku dengan sorot mata tajam. Jadi, Karim dan mantan suamimu bekerja sama, katanya geram. Mereka pikir bisa seenaknya menjatuhkan kita. Aku mengangguk pelan. Apa yang harus kita lakukan, Hamdan? Dia tersenyum tipis, meskipun ekspresinya masih dipenuhi kemarahan. Jangan khawatir, Aisyah. Kita akan hadapi mereka bersama-sama. Tapi, kamu harus percaya padaku. Ini bukan waktunya untuk takut. Ini waktunya untuk melawan. Beberapa hari kemudian, Hamdan menghubungi Ustadz Ahmad, seorang guru agama yang bijak dan sangat dihormati di lingkungan kami. Dia adalah teman dekat Hamdan yang sering memberikan nasihat dalam urusan keluarga. Kami bertemu di masjid kecil di sudut kompleks perumahan. "Ustadz," kata Hamdan, "saya butuh bantuan Anda. Ada orang-orang yang sedang mencoba menjatuhkan nama baik saya dan istri saya. Saya ingin Anda membantu kami membuktikan bahwa tuduhan mereka itu salah." Ustadz Ahmad mengangguk tenang. "Insya Allah, saya akan membantu. Tapi ingat, kebenaran pasti akan terungkap. Yang penting, kita harus sabar dan terus berdoa." Dalam beberapa minggu berikutnya, kami mulai menyusun strategi untuk menghadapi Karim dan Rizky. Ustadz Ahmad menyarankan agar kami mencari bukti konkret tentang rencana jahat mereka. Setelah berdiskusi panjang, aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa sambil mencoba mendekati Karim dan mengorek informasi darinya. Suatu malam, saat Karim datang berkunjung, aku dengan sengaja menyambutnya dengan ramah. "Karim," kataku. "Pelan, bolaku bicara sesuatu?" Dia menatapku dengan sinis. "Ada apa? Aku cuma ingin minta maaf," kataku, berusaha terlihat lemah. "Aku tahu selama ini kamu mungkin tidak suka padaku. Tapi aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin membahagiakan Hamdan dan Lina." Karim tertawa kecil. "Oh, jadi kamu akhirnya sadar kalau kamu gak pantas di sini." Aku menunduk, berpura-pura terluka. Aku tahu aku bukan siapa-siapa.
Aku cuma TKW dari Pasuruan. Tapi aku benar-benar mencintai Hamdan dan Lina. Tolong, jangan biarkan orang lain menjatuhkanku. Karim tersenyum lesek. Kalau kamu benar-benar mencintai mereka, kenapa tidak pulang saja ke Indonesia? Biar aku yang menjaga Hamdan dan Lina. Aku merasakan amarah mendidih di dalam hatiku, tapi aku menahannya. Aku akan mempertimbangkan itu. Tapi tolong, jangan ganggu aku. Aku tidak ingin menyusahkan Hamdan. Karim tampak puas dengan jawabanku. Dia tidak menyadari bahwa aku sedang merekam percakapan kami diam-diam menggunakan ponselku. Setelah pertemuan itu, aku langsung memberikan rekaman tersebut kepada Hamdan. Dia mendengarkannya dengan ekspresi marah. Ini bukti kuat, katanya. Sekarang, kita harus melaporkan mereka ke pihak berwenang. Namun, sebelum kami sempat melapor, Karim dan Rizky ternyata sudah menyebarluaskan tuduhan mereka. Beberapa tetangga mulai membicarakanku di belakang. Kabar tentang TKW yang menggunakan sihir mulai beredar luas. Bahkan, ada yang mencoba menghasut Lina agar menjauh dariku. Aku tidak percaya pada mereka, Bu, kata Lina suatu malam saat kami berbicara di kamarnya. Aku tahu kamu baik. Kamu nggak mungkin melakukan hal-hal buruk. Air mataku jatuh mendengar kata-katanya. Terima kasih, NAK. Kamu adalah anak yang hebat. Akhirnya, Hamdan memutuskan untuk mengumpulkan keluarga besarnya dan para tetangga untuk sebuah pertemuan besar. Di hadapan semua orang, dia memutar rekaman percakapan antara aku dan Karim, serta menunjukkan bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa tuduhan mereka adalah fitnah belaka. Saya tidak tahu apa motif mereka, kata Hamdan, dengan suara tegas. Tapi satu hal yang pasti, istri saya, Aisyah, adalah wanita yang luar biasa. Dia bukan penyihir atau perempuan murahan seperti yang mereka tuduhkan. Dia adalah pasangan hidup saya, dan saya bangga memilikinya. Semua orang terdiam mendengar penjelasan Hamdan. Bahkan, beberapa tetangga mulai menyadari bahwa tuduhan itu tidak masuk akal. Karim dan Rizky akhirnya dipermalukan di depan publik. Mereka mencoba membela diri, tapi bukti-bukti yang kami miliki terlalu kuat untuk dibantah. Setelah kejadian itu, Karim tidak pernah lagi datang ke rumah kami. Rizky juga lenyap tanpa jejak, entah kemana. Rumah kami kembali damai, meskipun ada bekas luka dari semua drama yang terjadi. Namun, satu hal yang aku pelajari dari semua ini adalah bahwa aku tidak sendirian. Aku punya Hamdan, Lina, dan teman-teman seperti Nisa dan Ustadz Ahmad yang selalu mendukungku. Meskipun dunia terkadang kejam, aku tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Dan kali ini, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merampasnya dariku. Setelah semua kekacauan yang terjadi, hidup di rumah kami mulai kembali normal. Karim dan Rizky tidak lagi mengganggu kami, meskipun aku masih sesekali memikirkan mereka. Bagaimana mungkin dua orang yang begitu berbeda bisa bekerja sama untuk mencelakakan keluargaku? Tapi aku tahu, tidak ada gunanya terus memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Yang penting sekarang adalah aku berhasil melindungi apa yang paling aku cintai, Hamdan dan Lina. Namun, meskipun semua tuduhan telah dibantah dan kebenaran terungkap, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Bagaimana aku harus menghadapi stigma dari masyarakat Pasuruan? Selama ini, aku selalu menjaga jarak dengan desaku karena takut akan penilaian orang-orang. Aku tahu bahwa kabar tentang pernikahanku dengan Hamdan pasti sudah tersebar luas di sana. Mereka mungkin masih menganggapku wanita yang gagal, atau bahkan lebih buruk lagi, TKW yang hanya mencari kekayaan. Apakah aku siap menghadapi itu? Suatu malam, saat aku duduk di teras rumah bersama Hamdan, aku akhirnya memberanikan diri untuk membicarakannya. Hamdan, kataku pelan, aku ingin pulang ke Pasuruan. Hamdan menoleh padaku, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Kenapa tiba-tiba ingin pulang? Aku tersenyum tipis. Aku merasa sudah cukup lama meninggalkan desa. Aku ingin bertemu ibu dan ayah, dan mungkin juga menghadapi orang-orang di sana. Aku tidak bisa terus lari dari mereka. Hamdan menggenggak pelan. Kamu yakin siap menghadapi semuanya? Aku mengambil napas panjang. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap. Tapi aku pikir, inilah saatnya untuk menghadapi ketakutan-ketakutanku. Lagi pula, aku bukan lagi gadis muda yang rapuh seperti dulu. Aku punya keluarga baru sekarang, dan aku bangga dengan apa yang telah aku capai. Hamdan tersenyum lembut. Kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Mendengar kata-katanya, air mata mulai menggenangi mataku. Terima kasih, Hamdan. Kamu selalu mendukungku,
bahkan ketika aku merasa tidak pantas mendapatkan cinta. Dia menggenggam tanganku erat. Kamu layak mendapatkan segalanya, Aisyah. Jangan pernah meragukan itu. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan untuk berkunjung ke Pasuruan. Hamdan, Lina, dan aku naik pesawat menuju Indonesia. Ini adalah pertama kalinya aku kembali ke desa setelah bertahun-tahun pergi. Perasangku campur aduk, ada rasa takut, harap-harap cemas, tapi juga sedikit lega. Setidaknya, kali ini aku tidak datang sendirian. Saat kami tiba di desa, suasana terasa sangat berbeda. Desaku tetap sama seperti yang kuingat, sawah-sawah hijau yang luas. Jalan Setapak berdebu, dan rumah-rumah sederhana yang saling berdekatan. Namun, ada sesuatu yang lebih dingin di udara. Tatapan orang-orang di pasar dan di jalan tampak berubah saat mereka melihatku. Ada yang tersenyum, tapi ada juga yang berbisik-bisik di belakang. Ketika kami sampai di rumah orang tuaku, ibu langsung memelukku erat. "Nak, kamu akhirnya pulang," katanya sambil menangis. "Kami sangat merindukanmu." Aku memeluknya balik, air mataku mulai jatuh. "Maafkan aku, Bu. Aku terlalu lama pergi." Ayah hanya tersenyum, matanya dipenuhi kebanggaan. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu baik-baik saja sekarang." Kami menghabiskan beberapa jam bercerita tentang kehidupan kami masing-masing. Lina tampak gembira bermain dengan anak-anak tetangga, sementara Hamdan dengan sabar menjelaskan kepada orang tuaku tentang pekerjaannya dan bagaimana dia bertemu denganku. Namun, esok harinya, ujian sebenarnya dimulai. Beberapa tetangga datang, berkunjung, dengan alasan ingin menyapa. Tapi aku tahu, mereka sebenarnya ingin tahu cerita lengkap tentang pernikahanku dengan Hamdan. "Aisyah," kata salah satu tetangga, "Bu Siti," dengan nada penuh selidik, "katanya kamu dinikahi pengusaha Arab." "Ya, benarkah dia baik padamu?" Aku tersenyum tenang. "Ya, Bu. Hamdan sangat baik. Dia mencintaiku dan Lina sebagai keluarganya." Bu Siti mengangguk, tapi ekspresinya masih penuh keraguan. "Tapi, apakah kamu yakin dia benar-benar mencintaimu?" "Banyak TKW yang dinikahi majikan hanya karena harta." Aku menahan napas sejenak, lalu menjawab dengan suara mantap. "Aku tahu banyak cerita buruk tentang TKW yang dieksploitasi. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menilai hubungan kami tanpa tahu kebenarannya. Hamdan dan aku saling mencintai, dan itulah yang penting." Selama beberapa hari, aku terus berbicara dengan orang-orang di desa. Awalnya, mereka skeptis. Tapi, lambat laun, mereka mulai melihat bahwa aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Bahkan Pak Johan, tetangga yang dulu sering menghina Rizky, mendekatiku dan meminta maaf atas sikapnya di masa lalu. "Aku salah menilaimu, Aisyah," katanya pelan. "Kamu wanita yang kuat. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Aku tersenyum, merasakan beban di dadaku mulai menghilang. "Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin hidup damai dan bahagia." Setelah kunjungan ke Pasuruan, aku kembali ke Arab Saudi dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu, stigma masyarakat tidak akan hilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Tapi aku sudah belajar bahwa pendapat orang lain tidak boleh menentukan nilai diriku. Hidupku adalah milikku, dan aku yang memilih bagaimana cara menjalaninya. Di bulan-bulan berikutnya, aku mulai mendirikan yayasan untuk membantu para TKW yang mengalami nasib serupa denganku. Aku ingin memberikan mereka dukungan dan peluang untuk bangkit dari trauma masa lalu. Yayasan ini menjadi salah satu cara bagiku untuk memberi makna pada perjalanan hidupku. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu bersama Hamdan dan Lina, aku merenung tentang semua yang telah kulalui. Dari seorang gadis muda yang penuh ketakutan hingga menjadi seorang wanita yang percaya diri dan berani melawan ketidakadilan. Aku bukan lagi Aisyah yang dulu. Aku adalah Aisyah yang baru, kuat, mandiri, dan penuh harapan. "Yah," kata Lina tiba-tiba, "aku senang sekali kamu jadi ibuku." Aku tersenyum lembut, memeluknya erat. "Aku juga senang punya kamu sebagai anakku, Nak." Hamdan menatap kami berdua dengan ekspresi hangat. "Kalian adalah keluarga terbaik yang pernah kumiliki," katanya pelan. Akhirnya, aku sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keadaan sempurna. Kadang-kadang, kebahagiaan tumbuh dari rasa syukur atas perjalanan hidup yang kita lalui, dengan segala luka, tantangan, dan kemenangan yang menyertainya.